Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali bertemu dengan saya di channel Kampung Kembang. Dan pada malam hari ini kebetulan di kanan kiri saya ini ada tokoh-tokoh peternak dari Banten. Salah satunya ini adalah Bapak Yadi. Beliau Ketua HPDKI Kabupaten Serang sekaligus Ketua Lumbung Ternak Banten. Dan di samping kiri saya ini adalah bos dari Sumber Saripam, pengusaha muda yang luar biasa, memiliki kandang yang luas dan pengusaha ikan juga. Ini saya ke Kang Yadi nih, Kang Yadi. Siap. Di Banten kan alhamdulillah ya sudah terbentuk HPDKI Banten. Ya mungkin kan HPDKI Banten ini punya visi misi ke depannya bagaimana agar peternak di Banten ini dapat dibina begitu Kang. Oke, makasih banyak sebelumnya. Ya, tanpa sengaja. Ngobrol santai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini teman-teman, alhamdulillah kemarin saya habis Zoom meeting ya dengan HPDKI Pusat dengan Pak Yudi Winara. Jadi perencanaan untuk perkembangan peternak itu rencananya kita diadakan Silatnas di Banten, daerah Banten. Artinya gini, di sini kita sebagai tuan rumah harus benar-benar mengangkat nama Banten sendiri kan begitu. Selain artinya dari HPDKI sendiri itu kita akan sebenarnya mencari atau menambah populasi daripada ternak di daerah Banten itu, karena Banten itu dekat pusat pasar gitu kan, terbesar lah, artinya ke Jakarta itu nggak jauh gitu sebenarnya. Harapan kita dengan adanya HPDKI itu kita breeding sebanyak-banyaknya atau mencetak ya domba hasil karya Banten sendiri, jadi tanpa belanja dari luar, dari Garut dan lain-lain. Selama ini kita kan selalu belanja di daerah Garut, Parahyangan gitu. Alhamdulillah artinya terbentuknya HPDKI ini kita sudah dibentuk dari kabupaten, provinsi dan kota itu rencananya untuk selatan itu di breeder untuk mencetak hasil-hasil ternak dombanya. Kebetulan kita ya kemarin merilis semua kebutuhan Banten itu dalam 1 bulan 10.000 minimal. 10.000 ekor kan ya? Betul. Luar biasa. Makanya kita harus menciptakan itu gitu, di Banten sendiri. Karena persaingan sekarang domba, intinya kan begini. Dari Jawa Barat kita selalu belanja di Jawa Barat, sedangkan Jawa Barat dimasuki oleh Solo dan lain-lain kan itu. Udah dari Jawa juga udah masuk kan ya? Sudah masuk gitu. Artinya ayolah Banten sendiri kita harus mandiri gitu. Nah makanya alhamdulillah dengan kesempatannya kita di Silatnas ini, insya Allah akan memperkuat silaturahmi para peternak gitu, terutama ya khususnya di Banten ini. Ini ngomong-ngomong Silatnas Kang, ini bulan apa kira-kira? Insya Allah kita ada meeting lanjutan di malam Jumat ya, Zoom meeting khusus wilayah Banten, artinya pengurus-pengurus kita akan meetingkan dan sepakati di mana tempatnya dan tanggal dan bulannya, karena kita berbenturan dengan pandemi. Iya betul. Untuk sementara ini Kang, di HPDKI Banten sendiri, berapa data peternak yang sudah menjadi anggota dari HPDKI Banten Kang? Alhamdulillah untuk sementara ini kurang lebih sekitar 500 peternak. 500 peternak itu yang kita data, dan insya Allah kita akan rekrut semua bila perlu ke pelosok gitu. Bahwa kita akan membina para peternak itu untuk gimana sih cara beternak, gimana sih untuk cara menjual. Jadi insya Allah kalau misalkan di sini namanya himpunan kan, kalau kita menghimpun semua itu ya akan kuat. Itu sekian itu data yang sudah masuk HPDKI aja Kang ya. Sedangkan peternak-peternak yang rumahan, yang punya 5, yang punya 10 itu kadang-kadang belum terdata Kang ya. Belum terdata. Ya dari sekian peternak
kalau semua di breeding, kayaknya kebutuhan domba di Banten ini bisa terpenuhi Kang ya? Alhamdulillah mungkin bisa. Gini, kemarin saya ngobrol bincang-bincang dengan pemuda Pamarayan. Insya Allah saya juga akan membentuk di daerah sana di Pamarayan gitu. Ini pemudanya, Ya. Artinya ternak milenial lah ya, bahasa orang sekarang. Saya akan bina mereka untuk mengarahkan ke breeding. Adapun sekali untuk breeding ya, cara untuk penjualan akikah dan lain-lain kita juga. Jadi artinya pelan-pelan lah. Oh caranya begini. Ini juga menjadi tugas HPDKI ini Kang Yadi sebenarnya, karena kita lihat peternak-peternak ini kan peternak all ya, yang sudah 40 ke atas, 50 ke atas, bahkan 60 ke atas. Ini tugas HPDKI juga memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda kita, jangan malu beternak Kang Yadi ya. Betul. Jadi supaya karena banyak anak muda sekarang itu mereka bercita-cita hanya ingin jadi pegawai Kang Yadi. Betul. Kalau umpamanya HPDKI nanti memberikan motivasi kepada para pemuda bahwa beternak itu indah, beternak itu menghasilkan, insya Allah lapangan kerja akan terbuka Kang Yadi ya. Betul. Alhamdulillah gini kan, artinya ketika pandemi ini tahun berapa waktu itu pandemi? 2019. 2019 ini kan tingkat pengangguran tuh mungkin banyak Iya. dari dampak daripada pandemi itu. Nah itu ayolah gitu bareng-bareng, artinya yang tadinya tidak mempunyai kegiatan, mari belajar sedikit-sedikit di kegiatan daripada ternak tersebut. Ini ngomong-ngomong Kang Yadi, selain HPDKI kan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Wilayah Banten ini juga mempunyai koperasi Lumbung Ternak Banten Kang ya? Betul. Yang sudah berdiri berapa tahun Kang? Kurang lebih sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Itu sebenarnya gini, itu sudah berdiri lama, cuman ya kita legalkan itu kurang lebih di angka 3 tahunan ya, kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah kita terbentuknya koperasi Lumbung Ternak Banten itu jadi rencana kita ke depan, karena yang saya lihat bank pakan sebenarnya itu bahan pakan itu banyak di wilayah Banten. Rencana kita itu sebenarnya ingin menampung semua bahan pakan di koperasi dan menciptakan pakan-pakan yang luar biasa lah gitu kan, untuk kesejahteraan daripada peternak-peternak. Karena pakan di wilayah Banten ini terutama di kota Serang luar biasa Kang Yadi ya. Sangat melimpah. Artinya rumput tinggal ngambil. Betul. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang katanya sampai berebut, bahkan kalau bukan lahan dia tidak boleh ngarit gitu Kang Yadi ya. Iya. Terus Lumbung Ternak Banten ini berarti membidangi urusan-urusan peternak Kang Yadi ya. Betul. Model pakan mungkin ya. Salah satunya mungkin pakan, obat, terus peralatan kandang ya, seperti box, kayu. Mungkin kita juga bisa mendesain daripada kandang itu sendiri gitu kan. Untuk teman-teman peternak yang membutuhkan, kita akan coba untuk bantu gitu. Tadi saya sempat ngobrol dengan Kang Ramdan sebentar Kang Yadi bahwa Lumbung Ternak Banten juga menyediakan hewan domba. Bila peternak itu butuh bisa menghubungi koperasi katanya Kang. Betul, jadi itu makanya kita menghimpun daripada HPDKI agar bersatu. Jadi muaranya itu di koperasi tersebut gitu. Oke, kita lanjut obrolannya. Ini saya mau bertanya ke Kang Ramdan nih, Kang Ramdan ya. Boleh tanya Ya, apa nih, Kang? selaku sesepuh dari peternakan domba ini, saya pengen tahu artinya cerita suka dukanya jadi peternak, bagaimana memotivasi para peternak-peternak pemula nih Kang. Karena beternak itu gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah ya. Salah. Ya, kalau berbicara suka duka sih sebetulnya tinggal bagaimana kita menyikapinya itu kan. Ya. Artinya kalau dibilang banyak sukanya banyak dukanya mungkin enggak juga sih ya. Tinggal bagaimana kita menikmati satu proses yang memang kita geluti tadi. Karena kebetulan saya di peternakan, tapi ya sebetulnya saya bukan asli orang peternakan yang memang sudah sudah ngelotok gitu ya bahasanya ya, ilmu di peternakan tidak juga kan. Sudah wah. Jadi
mungkin saya cerita awal dulu. Dulu saya senang beternak itu memang lahir dari senang, bukan bertujuan langsung terus kemudian saya terjun di peternakan. Jadi memang basic saya awalnya bukan dari peternak murni ya. Jadi awalnya memang saya melihat ternak itu ya senang-senangan aja kan. Awal memang saya jadi apa ya, kakak tahu sendiri lah mungkin profesi aslinya dari tukang tempe menjadi peternakan agak nyimpang tuh sebetulnya gitu kan ya. Cuman dari situ ternyata memang kalau ternyata digabungkan menjadi satu bentuk kolaborasi yang luar biasa tuh. Alhamdulillah dari proses menjadi tukang tempe, kemudian senang juga sama hewan ternak, kemudian saya ikut coba masuk ke peternakan. Ya alhamdulillah sampai saat ini memang masih saya geluti juga. Cuman berbicara tadi suka dukanya ya ada lah pastinya ada. Cuman alhamdulillahnya kalau untuk saya pribadi ketemunya kayaknya lebih banyak sukanya kan. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Karena itu tadi mindset saya tidak menjurus ke satu titik tadi itu beternak dengan pola seperti apa. Karena memang awalnya saya pengrajin tempe, kemudian melihat limbah yang ada di lingkungan saya, ternyata itu menjadi potensi pakan untuk si ternaknya sendiri. Oh, iya. Awalnya memang saya juga nggak paham itu menjadi pakan ternak ya. Dulu itu sempat jadi problem bagi kami si pengrajin tempe kan. Jadi limbah yang menimbulkan bau Kang ya? Betul. Dulu mungkin orang tahu ya, khususnya karena saya ada di lingkungan Sewor di Kota Serang. Dulu itu beternak itu kayaknya jarang orang beternak seperti sekarang dikemas sedemikian rupa menjadi bisnis gitu ya. Dulu saya berpikir wah limbah ini menjadi sumber penyakit, menjadi sumber limbah yang nggak bisa dimanfaatin, ternyata terbalik. Dulu saya seneng pengen ngurus domba itu ya diketawain juga kan, sama keluarga. Sama keluarga itu ya, sempat jadi guyonan juga. Ya logikanya apa gitu, apa iya ngomongin ngurus ternak yang judulnya orang nggak pernah ngarit, nggak mau ke ladang gitu ya cari rumput, nanti malah setelah beternak pasti cari rumput dong gitu kan. Jadi saya bilang nggak begitu juga. Kemudian alhamdulillah banyak referensi dari teman-teman. Akhirnya ya itu tadi salah satunya kan, saya tergabung dengan HPDKI itu, ya itu tadi saya ingin belajar tentang tata cara beternak gitu. Ya. Terus juga kemudian dari situ saya juga belajar tentang bisnisnya ternak gitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya ketemu Kang ya? Alhamdulillah Kang. Jadi pada saat itu saya cuman awal-awal itu cuma 2 ekor Kang. 2 ekor itu dulu saya beli kalau nggak salah ada apa ya, semacam dinas pertanian di apa namanya di Kota Serang itu yang dekat Kopassus itu kan. Iya. Ada di situ karena memang mungkin di sana lebih paham ternak. Kemudian saya tanya-tanya, domba yang bagus itu seperti apa sih gitu kan? Domba yang menjadi nanti menghasilkan itu seperti apa? Ternyata ya walaupun dulu mungkin kalau sekarang berbanding ya, tapi dari sanalah saya menjadi banyak pembelajaran. Oh ternyata domba dulu yang saya beli jadi hiburan pengen jadi hasil itu ternyata nggak begitu gitu. Tapi ya alhamdulillah dari sana akhirnya sekarang alhamdulillah saya mungkin kalau dihitung jumlah lebih dari 200 ekor kan untuk jumlah dombanya sendiri. Kemudian juga saya sudah merambah ke sapi. Sekarang ke sapi? Ikut-ikutan juga karena memang ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga potensi limbah tadi kan. Berbalik lagi tentang tukang tempe menjadi peternak gitu ya. Jadi dari limbah itu ternyata yang dimiliki lingkungan saya potensinya luar biasa. Limbah per hari di lingkungan saya itu hampir 1,5 ton per hari itu kan. Kulit kedelai Kang ya? Kulit kedelai basah. Kulit kedelai. Bisa dibayangkan kalau dulu menjadi nggak paham beternak, menjadi beban bisa didemo kayaknya ya? Ya, bisa didemo itu kan.
Jadi ada lahan kebetulan punya orang tua dulu itu tempat pemakamannya si kulit itu sendiri. Dikubur ya dulu. Dikubur. Jadi si tanah itu sambil gerak kan. Saking ya kita nggak paham. Iya. Nggak paham tadi ternak itu ternyata si hampasnya kedelai tadi ternyata bisa dimanfaatkan atau enggak. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah Kang, walaupun nggak seberapa itu menjadi income untuk lingkungan saya gitu ya. Makanya sekarang keluar itu nggak bisa. Terlalu sibuk ya, Mandan ya. Iya. Jadi artinya keluar barang terus. Ini ngomong-ngomong Kang, untuk tip pemula beternak, kadang-kadang yang pemula itu kan pengen sekaligus wah gitu kan. Sedangkan beternak juga memerlukan proses dan waktu yang sangat panjang seperti Kang Ramdan di Sumber Sari Farm ini ya. Ini tip untuk pemula yang berniat beternak domba ini apa Kang kira-kira? Kalau hemat saya sih mungkin lebih ke tadi Kang. Ketika teman-teman semua atau ya punten yang mau beternak awal, saya sih lebih menganjurkan usahakan sebelum terjun ke peternakannya sendiri, kita sudah sediakan untuk bank pakannya sendiri kan. Oh, bank pakan harus ya? Ya, salah satu titik kritis di peternakan yang saya pahami itu ternyata di pakan. Kenapa menjadi pakan? Karena operasional terbesar di peternakan domba kambing atau sapi kerbau itu ada di pakan. Jadi akan menjadi sulit ketika mereka tidak mempunyai pakan lagi. Ya usahakan minimal ketika punya lahan kecil atau punya ladang apalagi ya yang lahannya luas ya tanamlah rumput. Kemudian juga peternak yang hebat itu bisa memanfaatkan potensi pakan yang ada di lingkungannya. Ya. Contoh, punten saya pribadi alhamdulillah karena lingkungan saya banyak pengrajin tempe, saya manfaatkan itu. Ya kulitnya ya daun pisang kan? Ya betul. Kemudian juga Kang Jahidi di blok sana, Kang Jahidi memanfaatkan kulit singkong karena banyak pengrajin tape di sana gitu. Ya salah satunya seperti itu. Berarti berinovasi sendiri aja kan ya? Betul Kang, karena ternyata di dunia peternakan itu nggak harus satu titik pakan itu menjadi rumput terus itu. Ternyata tidak seperti itu. Ya salah satunya saya banyak pembelajaran dari pengalaman saya pribadi. Dari awalnya limbah tempe itu menjadi dilema buat kami pengrajin, tapi sekarang alhamdulillah itu menjadi income walaupun tidak sebesar apalah ya gitu ya. Tapi dari sana ternyata menjadi efisiensi beternakan. Saya untuk harian saja untuk domba 200 itu ya mungkin butuh rumputnya kalau bisa dihitung matematik 40-50% pun itu sudah lebih dari cukup untuk rumputnya ya, karena ada ampas tadi. Dan alhamdulillah kenapa saya bilang menjadi banyak sukanya, karena itu tadi Kang, saya nggak terbebani dengan harus ngarit jauh, harus ngarit cari rumput kemana, karena di lingkungan dari sisa potongan daun pisang, pisang yang di pengrajin. Tidak ada rencana mungkin silase apa konsentrat ini ada dari koperasi juga membutuhkan ada menyediakan konsentrat juga ya dia. Ya justru kita itu ingin menciptakan konsentrat gitu. Mbak, untuk Banten tuh yang saya tahu belum ada pabrik pakan untuk konsentrat gitu kan. Salah satunya mungkin tadi bahan yang dimanfaatkan kata Kang Romlon tadi kan, jadi pemanfaatan limbah bahasanya. Nah itu harus benar-benar kita manfaatkan ya. Banyak sih, artinya gini, manfaat daripada peternak selain untuk jual domba itu masih banyak yang harus yang dijual gitu, yang harus dijadikan uang. Salah satunya dari urin dan kotoran pun itu bisa menghasilkan kan, bisa jadi uang kan ya. Betul, kalau dikelola ya, kalau kita benar-benar mengelola. Artinya makanya kalau di kita koperasi atau APDK itu yang penting bersatu aja gitu, seperti itu kan.
Nah, mungkin kan baik di ternak Kang Romdan juga ada kesulitan, baik di organisasi juga pasti ada kesulitan Kang ya. Artinya kesulitan di HPDKI sendiri Kang yang menyatukan berpuluh-puluh beratus peternak lah. Ada kendala di mana itu kira-kira Kang? Sangat banyak sih artinya gini. Tapi kita juga tidak menyalahkan mereka. Iya. Karena di sini persaingan bahasanya Betul. gitu kan. Tapi artinya di sini harus kita sadari gimana caranya, gimana satu iringan, tapi satu tujuan lah, Iya. begitu kan. Iya. Walaupun kita berbeda-beda, ini punya kepentingan lah Iya. ibaratnya. Tapi punya misi satu tujuan untuk membesarkan peternak. Iya. Itu yang yang saya ingin tanamkan ke teman-teman semua. Jadi, jangan ada saling perbedaan. Oh, misalkan Kang Romdan misalkan udah besar, yang kecil itu jadi minder Iya. gitu kan, itu agak gimana gitu. Maksud saya model Kang Romdan itu kasih motivasi dari buat orang Iya. yang di bawah atau yang Iya. mau belajar lah seperti itu. Nah, kita memfasilitasi semua itu. Keinginan saya seperti itu. Artinya dari HPDKI nanti kedepannya mungkin kalau ada peternak yang berminat bisa membantu bibit Kang ya. Insya Allah. Iya. Dan itu jadi pengalaman saya pribadi kan. Ada apa tuh? Saya istilahnya lupa, plasma itu Kang. Oh apa betul, itu salah satu juga program ternak Iya. yang menjadi program unggulan sebetulnya Kang. Ketika program itu dijalankan dengan baik, Ya. semua menjaga saling amanah, itu akan menjadi ledakan luar biasa itu Kang. Kenapa? Kami berpikir khususnya di HPDKI juga Koperasi Lembaga Ternak Banten ingin menyediakan satu bibit yang bagus. Kemudian juga memang hewan ternaknya yang memang bisa dibilang unggul. Karena saya belajar dari pengalaman awal saya pribadi. Dulu ketika saya pingin beternak, karena memang awalnya senang sih Kang ya, senang ternak. Kemudian saya beli cuma 2 ekor itu Kang, yang mereka bilangnya ya ini bibit unggul, ini dari induk A terus pamacetnya B gitu ya. Menjadi itu ternyata ya kalau setelah kesini, setelah banyak belajar, ternyata nggak begitu juga ya. Tapi ya wasilah dari sana lah saya menjadi akhirnya punya semangat beternak. Kemudian didampingi limbah yang ada, potensi pakan yang ada di lingkungan saya. Ini kembali ke Kang Yadi. Kan sekarang kita ada wadah Kang ya, HPDKI, artinya Himpunan Peternak Domba Kambing seluruh Indonesia. Kadang-kadang di peternak kecil nih Kang, banyak kendalanya itu kan di domba yang sakit ya. Itu kedepannya mudah-mudahan HPDKI dapat memfasilitasi baik obat maupun dokter hewannya tuh Kang Yadi. Insya Allah sih kita sebenarnya sudah ada ya dokter hewan Iya. gitu ya, walaupun mungkin mohon maaf gitu, sebagian orang belum tahu gitu kan. Terkadang karena mereka malu bertanya, nah di situ Sesat di kamar ya? sesat di kamar gitu kan. Harusnya mereka bertanya lah. Iya. Contoh misalkan bertanya, kan kita sudah ada admin koperasi, Iya. silakan tanya lagi di admin Iya. koperasi gitu kan. Oh ada ternyata ada dokter hewan ini kan. Iya. Seperti dan obat-obatan itu tersedia Iya. di sana. Karena memang terus terang Kang Yadi ya, saya sendiri kan ya walaupun tidak banyak kan beternak, emang kendalanya kan kendala di penyakit ya, penyakit domba itu kan memang bermacam-macam. Kalau kita istilahnya yang kita bisa obati sendiri model koreng itu kan termasuk penyakit ringan ya. Betul. Jadi perlu penanganan dokter yang benar gitu kan, karena model penyakit apa ya? Karena di breeding itu kebanyakan kendalanya itu pasca melahirkan ya, Oh, iya. kembung cerita Betul, ya. Itu kembung itu momok bagi peternak ya. Ya. Karena rata-rata pisau licin yang ini yang menyelesaikan. Jadi mudah-mudahan Yadi ke depan ini bersama Pak Dokter bisa memfasilitasi, artinya setidaknya memberikan pelatihan Kang Yadi. Insya Allah. HPDKI itu kita kumpulkan kapan-kapan gitu kan, kita minta untuk teman-teman, karena di HPDKI itu kan ada peternak kecil, ada peternak besar juga. Jadi kita saling sharing Kang ya, pengennya kita saling sharing bagaimana pengalaman, karena pengalaman itu lebih berarti kayaknya Kang ya, kalau cerita pengalaman. Betul. Jadi terus
ke koperasi sendiri, Kang. Kita bicara ke koperasi. Itu untuk syarat menjadi anggota koperasi itu bagaimana, Kang? Sebenarnya mudah sih. Iya. Nggak berat dan nggak gimana. Iya. Gitu kan. Itu masuk hanya mendaftar uang pokok sekitar 1,5. Iya. Gitu kan. Setelah itu mungkin ketika ada program teman-teman yang masuk koperasi kita akan bagikan program tersebut. Iya. Gitu kan. Itu kembalikan lagi kepada teman-teman, artinya yang mau menerima silakan. Iya. Itu yang tidak pun menjadi masalah. Jadi kalau ada Hmm. mohon maaf, kalau ada program dari koperasi silakan kepada peternak masing-masing. Ya, umpamanya mau ambil program itu silakan. Kita artinya gini, kita pasti umumkan kepada anggota koperasi bahwa kita dapat program, misalkan contoh kemarin itu program catering pribadi. Kita sampaikan kepada teman-teman, silakan yang mau ambil mendaftar, isi formulir. Walaupun yang tidak pun kita nggak bisa. Artinya kita saling mendukung. Karena mungkin gini teman-teman juga kan punten ya. Artinya ada yang tadi itu ada yang mampu dan ada yang tidak, ada yang sedang seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya Pak Ketua. Amin. Karena beliau Pak Ramdan ini dari Sumber Saripan sudah menceritakan seluk-beluknya di peternakan, dan untuk kesulitan obat-obatan maupun kesulitan lainnya ada Pak Ketua Koperasi Lumbung Ternak Banten. Jadi mudah-mudahan HPDKI Banten ini berkembang, jadi bisa mengangkat penghasilan peternak-peternak kecil, memberikan motivasi kepada peternak-peternak kecil, dan mereka bisa dibina hingga Banten ini menjadi swasembada domba ya. Betul. Jadi kita tidak perlu repot belanja. Kalau produksi Banten kemungkinan harga juga lebih stabil dan mengangkat ekonomi masyarakat Banten juga. Betul. Kenapa Kang? Kalau berbicara tentang itu kan mengangkat ekonomi produksi Banten khususnya dari sektor peternakan. Kalau melihat pasar yang sekarang terjadi, ya ini pengalaman saya. Untuk bulan ini saja, untuk saya pribadi banyak permintaan yang kami tidak bisa penuhi. Kurang barang. Kurang barang. Kenapa saya bilang kurang barang? Apakah di Banten tidak banyak peternak? Banyak. Di Banten banyak peternak, tapi di kita belum bisa menghasilkan cempe atau anakan dari si peternak itu sendiri yang akan berpengaruh ke harga tadi. Makanya kami tetap masih mengandalkan sekarang itu dari Jawa Barat, juga Sumatera. Bayangkan kalau itu bisa terpenuhi dari peternak Bantennya sendiri. Bulan ini saja yang saya tidak sanggup ambil istilahnya order itu, saya pribadi diminta 3.000 ekor. 3.000 ekor. 3.000. Bukan ekor. ayam loh gini. Bukan. Domba ya. Domba. Jadi 3.000 ekor itu untuk pedaging. Iya. Kenapa peternak kami tidak bisa menyanggupi itu? Di pikiran saya ya, peternak Banten tidak bisa menyanggupi itu karena di pola mereka belum terbentuk itu tadi kan, manajemennya mungkin ya perlu dibenahi. Akhirnya ya salah satu kebutuhan yang ada di kita pun tidak bisa tercukupi. Saya pribadi mungkin cuma beberapa ratus saja per bulan. Jadi saya bilang ketika nanti banyak peternak pemula, saya makanya lebih senang ketika mendengar banyak nih animonya masyarakat ingin beternak. Saya bilang beternak asik. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, mungkin di sektor usaha yang lain berpengaruh ya. Tapi alhamdulillah karena saya pribadi juga mengalami itu. Kalaupun ya ada sih sedikit memang berpengaruh karena pandemi. Tapi saya bilang di bisnisnya tidak jenuh kan. Ternyata
di masa pandemi seperti ini saja permintaan untuk domba kambing sendiri luar biasa gitu. Itu khusus untuk akikah doang Kang ya, belum adanya untuk pedaging. Itu untuk pedaging ya, pedaging. Ya, kalau akikah mungkin karena memang salah satu ibadah kita ya, Muslim. Jadi akikah itu tidak bisa diukur 1 bulan, 1 tahun harus sekian ribu, tidak. Ini untuk pedaging yang ceritanya sama. Buat Domba konsumsi, itu, ya. domba itu untuk akikah oke, untuk Iya. pedaging oke Iya. gitu, sama sebetulnya. Cuman kebetulan permintaan pasar itu sendiri, saya bilang Jawa Barat, Banten belum bisa mencukupi. Ini buat PR juga nih buat HPDKI Kang Yadi. Siap. Tadi Pak Ramdan mengaku kekurangan Betul. stok sekian ribu. Ini pekerjaan rumah juga untuk HPDKI Banten. Bagaimana supaya produksi domba ini di Banten ini yang luar biasa ya. 3.000 ekor itu kalau ayam mungkin sepele Kang Yadi ya. Kalau domba wah peluang usaha yang luar biasa ini. Luar biasa itu. Kang. Jadi nanti mungkin kedepannya HPDKI itu bisa memberikan program-program yang bisa mengangkat produksi domba ini Kang Yadi ya. Insya Allah artinya ketua kita di DPD atau Kang Ilham itu mungkin beliau juga sibuk untuk rancang program ke depan. Iya. Kan? Artinya setelah kemarin kita ada kerjasama dengan BUMD di kategori kurban, beliau akan merancang ke program breeding. Breeder. Insya Allah makanya kita akan seleksi ke teman-teman mana yang pantas dan mana yang tidak, Iya. mana yang sanggup dan mana yang tidak. Iya. Itu akan segera diluncurkan. Jadi nanti dari HPDKI menyeleksi peternak Kang ya, Betul. Ya. supaya peternakan di Banten ini berkembang biak, Ya, bukan betul. sebaliknya berkembang beak. Ya. Itu kan kadang memang jadi satu dilema ya. Ya. Ketika memang kita ya itu kan, kita buatkan program plasma tadi yang harapannya memang ini menjadi ledakan perkembangan di domba sendiri. Ternyata ya itu tadi kata yang Jahidi bahasanya bukan berkembang beak tapi berkembang beak gitu ya. Ya cuman itulah, kita memang semoga dari kendala-kendala itu masih bisa kita benahi, akan menjadi lebih teratur lagi, kemudian juga menjadi ledakan tersendiri khususnya Provinsi Banten. Yang harapan kami terus terang, saya pribadi pun berharap lebih karena saya lihat potensi di Banten ini luar biasa. Dari sektor pakan, sumber daya pakan yang ada, iklimnya juga luar biasa. Kalau saja ke depan itu Banten menjadi benar lumbungnya peternak kita, jangan dulu keluar deh, khususnya di Banten, kebutuhan kita sendiri di Banten saja luar biasa. Makanya saya bilang kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ini menarik ya. Di bisnis domba kambing peternak ini menarik ya. Cuman mungkin banyak orang yang tidak tertarik di bisnis ini karena mungkin karena bisnis kotor ya, jadi bau dan lain-lain. Nanya apa ya, berpikir wah ini menjadi mengganggu ketika populasinya menjadi besar gitu. Sebetulnya itu semua kan bisa kita apa ya, modifikasi. Tidak menjadi seperti kita buat kandang ayam dengan kapasitas sekian ribu menjadi bau mengganggu masyarakat. Itu bisa. Di domba kambing saya bilang tidak terlalu sulit gitu. Dan ya itu salah satunya pencetus di pertanian. Saya bilang, Kang Deddy ini salah satu ininya. Salah satu apa tuh Kang? Salah satu apa ya, petani milenial yang menggaungkan bertani beternak itu menjadi asik gitu loh. Ya itulah, jadi dari kandang ke kebun, dari kebun balik lagi ke kandang Ya. kan, gitu loh. Oke Kang, obrolan malam ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan selalu maju untuk HPDKI dan lumbung ternak Siap. Banten Kang Yadi. Salam untuk Pak Ketua Pak Ilham Mustafa. Siap. Ajak kendor Pak Ilham. Untuk Siap, peternak Kang. milenial Kang Randan. Siap. Terima kasih. Sama-sama Kang. Oke. Tadi bincang-bincang kita dengan peternak muda dari Sumber Saripam dan Wakil Ketua HPDKI Banten dan juga Ketua Lumbung Ternak Banten.
tadi telah memberikan motivasi kepada kita bahwa beternak itu asik, beternak itu menghasilkan. Jangan malu untuk melakukan itu karena beternak itu umpama tabungan. Ya. Jadi sedikit demi sedikit, karena kalau kita melihat potensi di Banten ini, kebutuhan untuk harian, bulanan, tahunan itu luar biasa untuk domba. Oke, terima kasih Kang Yadi, Kang Ilham, Kang Randan. Mudah-mudahan sekali lagi APDKI dan Lumbung Ternak Banten semakin maju. Amin. Karena kita jangan malu nanti karena jadi tuan rumah Silatnas, Kang ya. Betul. Jadi Banten ini harus benar-benar Harus siap. benar-benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.